Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan 'azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Ibu Pamadari kita pada hari ini, Ibu Dr. Hajah Rahma Suryani, Magister Pendidikan Islam. Yang hormati Bapak Dr. Haji Farhan, Magister Pendidikan Islam. Bapak Ibu pengurus SBMPDAI dan juga Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam SMK Kota Surabaya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa bermuajah dalam kegiatan workshop penyusunan soal penilaian sumatif pendidikan agama Islam dalam pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah, marilah kita ikuti bersama pemaparan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh pemateri yang pertama, Bapak Dr. Haji Farhan MPDI, yang akan menyampaikan tentang pada Bapak Farhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin kiram, para Bapak Yai dan Ibu Yai. Ini kan di sini kan peserta, kalau di sekolah itu masya Allah, ya besar ya. Kepala sekolah aja kalau beragama itu agak merinding. Kenapa? Ya itu beragama itu kadang-kadang di sekolah itu kadang aja. Ya kadang konsultasi tentang ganda, anakku gak paham itu kadang-kadang itu. Alhamdulillah yang hormati para Bunyai, Pak Yai, Bapak Khusus, Ketua MGP, ya, yang Ketua Pengurus itu lebih banyak disoroti, dikritik daripada dikasih hadiah ya. Gak apa-apa begitu. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita ini sehat. Alhamdulillah. Yang inti bisa datang ke sini itu siap jasmani dan rohani. Karena tidak semua guru WAI SMP itu bisa datang. Ini khusus yang mau cahaya ya. Khusus. Oleh karena itu patut bersyukur. Salawat salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Ketiga kalinya saya mohon maaf. Ini apa di fajarnya itu dua yang narasumber Bapak. Tadanya ya bodoh-bodoh. Bahkan saya yakin bapak-bapak ini lebih tinggi loh ngakoni loh. Misalkan pengawasnya ya ketok itu pengawas, ya orang aja sekarang. Kalau dulu mengajar. Nah oleh karena itu nanti jangan dianggap saya narasumber ya apa ya bermitra. Apalagi pengawas sekarang itu hanya cuma satu, mendampingi. Bukan benar Pak sekarang, mendampingi. Sampai ngajar tak dampingi. Oh bagus. Sampai bikin perangkat, wah lebih pintar. Ya, oleh karena itu siang hari ini adalah saya bagian dari proses pendampingan. Ya. Nanti yang akan dengan. Kemudian acara ini karena tuntutan profesi. Mau nggak mau ya harus mau, apalagi yang mau cair. Karena tanda tangannya itu harus kemenak sama dinas. Terus gak bisa bujuk sampai. Anda kata tanda syarat ini, yang namanya sertifikat itu gampang. Itu online itu tak terhingga. Ya mungkin karena banyaknya itu kemudian ada kebijakan. Ya kadang-kadang dari guru-guru ketemu. Kalau sore ikut gak berlaku. Ya wis gak apa-apa, yang ikut kan ilmu. Karena itu sekali lagi yang paling inti kegiatan ini itu bagaimana setelah kegiatan itu bapak-bapak itu semangat mengajar itu saya jangan. Apalagi ini sebelum saya masuk ke materi saya sedikit dulu ya hanya mengingatkan di zaman Rasulullah itu kan ada dua kelompok. Wa innahu ala khairin dalam keberadaan. Wa haula yaqra'una al-Qur'an wa yata'unna Allah.
Fa in sa'a aqtahum fa in sa'a manahum. Ada dua kelompok, yang satu itu sibuk dengan mengaji zikir. Ya Allah, macam-macam berdoa. Terus yang satu haula'i yata'alamun. Yang satu itu ada proses belajar mengajar anak dia. Wa innama bu'istu mu'aliman. Dan saya diutus sebagai guru. Belajar minum dan saya ikut. Jadi Rasulullah itu dua kelompok, yang satu baca Quran sambil pikir-pikir, yang satu itu ikut terus belajar. Rasulullah belum milih yang bagian belajar mengajar. Bahkan yang mengingatkan lagi, akrimu ulama, hormatilah para guru. An akramal ulama fa inna akramani. Barang siapa yang menghormati guru itu sama dengan menghormati saya. Dan yang menghormati saya itu sama Allahul Jannah. Cukup. Sebenarnya ini beragama ya udah terama ya. Dan yang terakhir, wa innahu la yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wa fil ardi hatta khitana fil bahri. Jadi guru itu ya, semua makhluk yang ada di muka bumi dilakukan ampun, baik di langit maupun di bumi atau di dasar laut. Berarti kan kalau dari guru surga ini insya Allah 95% masuk. Itu saya ikhlas. Baiklah, sekarang saya mulai masuk ke materi. Judulnya itu ya seperti itu. Anak fotonya ya, yang lihat fotonya aja ya, nggak usah materinya ya. Tadi judulnya kan pembelajaran berdiferensiasi. Setelah nanti saya kemudian, ya apa cara nih soal? Nah nanti beri. Saya bagian berdiferensiasi. Ini judulnya lu sangat. Berdifer apa? Aku mikir disuruh dan saya ngoceh berdiferensiasi. Saya minta pendapat. Apa sih yang lebih berbeda dengan ini? Yang Anda ketahui, saya kan berbeda-beda. Walaupun bodoh. Oh Bapak, bisa. Menurut apa? Dengan apa sih pembelajaran yang berdiferensiasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebut dan mohon aku tidak terikut. Pada intinya adalah pembelajaran menyenangkan orang, anak itu paham, anak itu bisa memahami, bisa menyerap dan bisa melaksanakan. Itu adalah pada intinya. Yang penting pembelajaran saja adalah pembelajaran yang menyenangkan. Loh, bisa nyimpul. Yang penting sabarnya dan ngomong. Karena kan cewek itu serius gitu. Mau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berdiferensiasi menurut saya pembelajaran yang beda-beda. Tetapi di sini kita menyesuaikan dengan perbedaan. Jadi mungkin nanti awalnya kita melakukan analisis dan diagnostik dulu. Terus setelah itu kita akan bisa melakukan dengan melakukan yang pertama mungkin melakukan pembelajarannya, SPP-nya. Jadi kita nggak bisa mengukur kata. Masih kedua kalau kasus. Kita ini mungkin ada yang contohnya etik, contohnya kategori. Jadi nanti kita selesaikan dengan terima kasih. Assalamualaikum. Ternyata lebih bang dari saya ya. Komplit ya. Oke tadi. Ya, orang tak beri.
Ada dari pemerintah. Pembelajaran berencana itu adalah sama dalam mengajar kita bagaimana cara antara guru dan murid itu ada dan juga ada perbedaan antara pengajaran pendidikan agama supaya lebih mengenal karena ini berkaitan dengan untuk anak saya kira. Untuk bagus lagi. Dengan kok. Pembelajaran yang memberi keluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar minat. Ya, begitulah. Hampir sama aja. Saya yakin semuanya lebih bagus melakoni kok ya sama. Jadi seperti itu. Dengan sampling 4 orang ini kelihatannya harus bangga benar. Monggo diklik. Kalau menurut saya kan semuanya ini lebih gampang. Menurut saya, biasanya ini kan berapa sebenarnya? Satu. Lebih dari 1. Kalau Pak Dokter berapa 4 ya? Nah, pembelajaran berdiferensi itu adalah bagaimana merambut 4 istri itu mengarahkan dengan karakter yang berbeda. Ada yang satu tuh minta disayang, ini gitu. Kalau kata Mbak sementing duit, yang saat itu yang penting jalan-jalan. Yang satu lagi, yang penting itu apa? Jalannya makan. Pokoknya betul banget. Nah, 4 karakter yang beda-beda itu kemudian dapat membuat visi rumah tangga supaya bisa jalan, menyenangkan, walaupun beda-beda. Yaitu praktek pembelajaran beristri 4. Nah, dengan itu nanti di kelas berapa? 30. Terus kudu ngerti satu persatu. Seorang guru ngajar kemudian ya apa ya? Oleh ini kita dasar bantah. Ya saya waktu itu terkenal. Untuk gak pinter pun, beda lagi. Orang yang biasa-biasa. Nah, oleh karena itu pembelajaran berdiferensi adalah pembelajaran yang gurunya itu berusaha membuat perencanaan proses belajar mengajar itu kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Yang individu itu ya tadi punya minat yang beda. Sekolah ini pagi. Iya, sudah. Saya punya murid SMA 2 itu kuliah, ambil dokter, lulus, setelah lulus, apa? Ini jasanya bayar, saya sudah lulus. Saya mau praktek, terus saya mau ambil ekonomi. Kenapa? Dulu kan bapak ibu yang ini, saya kan nggak minat. Maka saya kan daftar kuliah. Minatnya beda. Di kelas kalau minatnya agak beda. Itu ada yang kalau PAI, orang browsing macam-macam, ada yang misalnya tajwid, terus wah kenapa? Saya berminat jadi apa kiai. Harus tinggal minat. Mari ya, Quran orang bawa. Ditanya ya jawabannya kan, ternyata ya. Jadi seorang guru itu kalau menerapkan pengertian belajar seperti ini, maka tidak mungkin guru itu nggak punya persiapan, tidak punya apa ya minat yang tinggi. Kenapa? Karena dia sadar bahwa muridnya di kelas itu ternyata beda.
Termasuk tadi sampaikan secara individu itu adalah siswanya itu kadang-kadang gaya belajarnya. Kalau dulu di SMA 2 itu juga praktekkan. Jadi siswa itu dibagi tiga. Ada kelompok siswa yang audio, dan senengane guru monoton. Orang yang senengane visual, nyawa. Pokoknya diceritakan soal itu ada yang dibutuhkan orang bingung, oke. Ada yang minta ono suaranya ono gambar. Sehingga dulu pernah dipraktekkan di SMA 2 waktu dan agama itu. Jadi sudah ada tes dari psikolog bahwa anak ini kita dalamnya audiovisual atau audiodaktor. Dan kita ngajar kendalanya, kalau mau berhasil 3 bulan, ruwet setengah mati. Ya pernah dicoba. Yopo melayani dengan 3 karakter, ini baru ngambil gaya, belum ngambil minat, belum ngambil tentang muatan materi baru itu sejauh mana pemahamannya. Orang yang turun 14, orang yang hafal, biasanya terus pinter kita kadang-kadang belajar kan jadi sih. Orang yang sudah sih jawabnya. Jadi saya tadi paling gampang ingatannya. Bayangkan yang laki-laki punya istri 4. Ya. Ternyata beda-beda, tapi itu di jalan itu berlumpur itu dua gak ada sih asa. Nah, jadi kan di kelas itu ternyata bukan 4, bisa 30, bisa 25 dengan karakter yang sama seperti istri tadi itu. Beda-beda, tapi ngajar harus jalan dan semua terpenuhi secara individu. Maka nggak mungkin hanya satu metode. Orang yang dibutuhkan video, orang yang belokkan data, itu kalau punya proporsional bisa. Moga lanjut. Ini masih sama, lanjut lagi. Kalau saya takut, apa sih kok aneh-aneh? Ya dulu ya saja. Paling yang ngajar. Kalau saya ngomong, ya nggak apa-apa, itu kreatif. Kenapa kok harus mempraktekkan salah satu lagi? Yang pertama, kita ini harus sadar bahwa kita ini memang di zona yang beda. Apalagi Indonesia. Indonesia ini termasuk masyarakat ya Allah, tingkat kerupannya tinggi, itu beda-beda. Kita terdengar ya. Jadi kenapa harus praktek? Karena memang kliennya itu beda. Tapi kan minat anak, gaya belajar anak, terus cita-cita itu buku dan beda. Oke, atau nih apa mau nanti kamu ke Windsor? Oh enggak. Saya itu kadang-kadang nolong saya itu sering pengacara waktu di SMA 2 teman saya. Coba nanti yang kayaknya satu enggak. Jadi itu nanti jadi gama terus hari ini kira bayarannya. Rata-rata itu memang waktu saya ada 3 minimal benar. Aduh, ya masa berapa kali itu nggak ada salah. Jadi kenapa praktek ini ya? Memang karena terutama di desa itu berbeda. Itu paling gampang. Dengan itu kalau ngajar bab sholat harus sadar bahwa cara sholatul itu beda-beda. Yang satu pakai Al-Fatihah, yang satu langsung Alhamdulillah. Dan kalau sholat subuh yang satu turun, yang satu tidak. Nah, guru supaya memahami, oh ini gaya Imam Syafi'i atau NU, oh ini gaya Imam Hanafi Hambali biasanya. Jangan ketemu nih, tak turun tak kayak namanya.
Guru belum dilantai. Dan gak ada hubungannya. Yang penting dengan kelompoknya itu dia mampu. Terutama yang di negeri, kalau agar jahil semuanya. Dan belum mampu kok. Karena ada salah dia, cara salah kita. Kenapa? Kalau anak murid itu, ingin beda-beda. Nah, ngajar dengan seperti itu namanya ngajar dengan gaya atau memahami ada perbedaan. Bahasa kerennya berdiferensiasi. Pokoknya beda ini. Pokoknya ngajar pokoknya beda-beda. Dan Anda bisa memenuhi dari semua yang beda itu. Itu namanya Anda ada praktek berdiferensiasi. Kalau hanya ceramah terus punah. Ini ceramah umur anak. Saya ini ya kan, bukan ada. Dia menyampaikan saja. Saya yakin kalau saya apa boleh sampaikan seru, ya kamu nggak boleh gitu. Kalau saya duduk, mana tuh berseru? Lu kamu, kalau saya Pak lu dia lu siapa? Kalau saya itu kan. Dengan saya bilang mohon maaf, ini sebagai mitra saja. Bagi yang tidak praktek ya alhamdulillah. Kemudian titik lagi. Nih, ada beda tadi itu, karena itu tadi termasuk kesiapan belajar. Karena itu yang kalau kita siap belajar, siap bermain game. Kalau kita terang lo guru itu busuk main game, itu yang masalah. Masalah siapa ya? Kan dari nyata. Biasanya kalau pakai laptop. Maka biasanya sekolah punya peraturan tidak boleh menggunakan laptop kalau tidak disuruh oleh gurunya, sehingga bisa terpantau siapanya belajar beda, minatnya beda. Nah, profilnya ini tadi, profil itu ya yang terkait dengan individu siswa. Kalau dengan kepengen studi tour jalur penyiaran agama di Jawa, kemudian yang pesanan itu kan kali 9 nanti pukul berapa? 400-an. Ini kok murid ini orang tanya gerakan. Nah, itu harus tahu. Nah, murid saya ini sebagian mampu, sebagian rokok mampu, sebagian mampu, sebagian tidak mampu sama sekali. Nah, dulu supaya bisa menjelaskan ya Allah seberangkat kabeh, tapi ya sama. Yang nggak mampu belas nggak bayar. Yang standar biasa ya bayar umum. Yang mampu bisa bayar 3 kali. Ya nggak apa-apa dong. Sama bayar kapan jauh gitu. Artinya guru kalau mampu menjembatani sampai berangkat ke Wali Songo, jadi ada satu pun yang merasa keberatan. Itu namanya tidak praktek berdiferensiasi. Untuk ini angka paham, mari ya. Tujuan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi itu adalah diantaranya untuk memenuhi sebagai. Artinya gini, jangan sampai di kelas itu orang siswa tidak pernah nih. Misalnya adakan jenazah. Mungkin ada yang diberi teori banyak, saya suka belajar. Alias tidak praktek aja. Sekalipun tidak mau membaca, tetapi ada cara lain. Pak males praktek. Terus putar video mana? Kan bisa kan? Terus pernah coba cari di Google praktek perawatan jenazah, klik jadi yang bagus. Sekarang itu loh ya, jadi guru lah. Kenapa? Karena hampir semua itu ada. Tinggal aja di tanya, jadi materi ini aja, masih gak guru agama ya bisa ngomong apa karengnya. Iya betul. Apalagi yang punya kenalan IT ya, Allah mau enak. Saya dulu waktu di SMA 2 itu kalau mau ada acara penataan apa itu hanya tak kasih buku, Mas.
Ini buku dikit-dikit ya. Urutannya ini, terus carikan videonya dan carikan gambarnya. Itu ya, cepat bagus. Cepat. Bahkan saya perintah itu lebih cepat dibanding kepala sekolah. Ya itu tadi ada teori urusan itu. Mas ini tolong ketikkan bikin soal 3 lembar tak kasih 50. Ya buku antar. Apalagi kalau ada pandangan Ramadan, terus sama adakan panitia. Tugas saya apa Pak? Mesti orang ngetik bagian. Ya buku antar. Proposal bikin apa itu guru agama itu belum manis. Artinya apa? Pembelajaran yang bersifat mengupgrade atau memenuhi semua yang beda-beda itu tidak boleh hanya satu metode. Cara main atau KPS ya makanya itu tadi tujuannya itu supaya semua siswa jangan sampai ada yang tak ngantor kelas gitu. Mesti kan yang mohon maaf, apalagi di sekolah-sekolah swasta, mohon maaf, kan saya juga ngajar untuk gue di sekolahnya. Bedanya apa? Lebih banyak pahalanya. Kan harus sabar, ini dikasih ya mutus, denda ya nggak sekolah. Itu ada negeri, dipanggil kamu didel, kan? Gak usah mikir tuh waktu kamu bayar mikir mau saya. Makanya saya kadang-kadang guru di negeri ini mohon maaf, itu pahalanya mungkin 0% dibanding guru swasta. Itu kan Pak semua Pak di sana. Karena saya pengalaman di negeri swasta. Yang kedua tujuannya adalah meningkatkan motivasi. Artinya apa? Siswa itu loh supaya anak beda-beda mau belajar. Tapi kan nggak tersentuh, tambah nggak kelas. Males nggak paham Pak. Ada. Nah ini mendukung keragaman. Artinya masih NU ya jalan, Muhammadiyah ya jalan karena mendukung. Ini ada dulu sebentar ya. Tujuannya diantaranya adalah mendukung keberadaan keragaman yang ada di kelas itu. Artinya kalau memang anak itu tingkat minatnya itu rendah ya jangan terus di bawah itu wario kok dong mangan kok boleh jangan wario ya jadi kita perisan itu ditambah ada artinya kita menyadari bahwa itu beda apalagi yang ya apa ya karakter anak itu beda karena di sekolah itu terdiri dari beberapa nah ini yang paling inti itu ininya apa? Yang di sebelah kanan itu adalah keragaman peserta didik. Jadi muridnya kok bahwa betul misalnya ada kesiapan belajarnya itu orang yang tidak pakai siap, orang yang terlalu siap, orang yang nggak siap belas buku orang tua tidak lari Pak. Kau pernah lupa Pak? Nggak pada nyaut. Nah kemudian gaya belajarnya tadi ada yang sukanya audio mendengarkan, ada yang sukanya itu audio visual, yo berumur yo gambare, kalau sing itu visual saja itu beda. Nah itu baru gaya, itu yo pesangker. Kemudian termasuk minat. Nah yang paling itu bagaimana minat itu tumbuh. Kalau menurut saya guru yang baik itu bukan guru yang ngajarnya enak di sekolah bukan. Guru yang baik itu adalah guru yang bisa menimbulkan minat belajar. Itu yang baik. Setelah diajari Bapak Ibu kemudian di rumah itu sempat nyari sendiri tanpa disuruh orang tua. Wah itu guru berhasil. Makanya kalau teori Pak Yai Dokter ini, yang penting wirite guru itu, yang penting wirite yo dipasani. Yo tahajud terus mulai bunyi ya Allah muridku sampai tahun belajar ya. Aku mau sekedar menjalankan aktivitas sedaya untuk Allah. Kalau guru BHI seperti itu, insya Allah muridnya ya beda.
tidak hanya mengajarkan kognitif, tapi ada spiritual yang tinggi. Apalagi misalnya guru ini orang Jawa, sedang terus, wah itu saya yakin. Tapi ribet loh. Kepala sekolah itu buat takut. Ya tenang. Karena Budi, ya kebetulan saya di SMA 2 waktu di guru itu, tadi tidak hanya ngajar. Ya konsultan agama, konsultan keluarga, bahkan kalau ada guru yang belum nikah, panggil semua. Aku kan berani. Gak dulu salah, kayak kata saya juga punya guru jujur. Jadi kalau ini mau nggak? Kalau saya belum, ada yang rewel, putus saja, apa saja. Terus gimana Pak? Saya tahu jawab. Kalau terus enggak ada tarikan. Tapi kita syarat untuk begini mulai sholat. Saulang insya Allah enggak, kalau enggak berarti sama enggak. Oke, saulang mau ya itu misalnya biasa. Nanti alhamdulillah dapat kenalan teman saya. Aku terbaik Mas, kenal pokoknya nama siapa? Nama siapa Pak Alisnya itu aja. Dan saya sering gitu, ada teman-teman yang kira-kira kok enggak jodoh nih, apa sih faktormu? Nanti sih tahu itu hidup selesai kan? Ojo cek dua itu enggak. Artinya guru agama itu memang tidak ada ngajar, konsultan. Dan kepala sekolah itu ada orang bermasalah itu apa tugasnya? Alhamdulillah. Terus untuk dari Jawa, guru agama itu di setengah dukun. Lalu kalau kamu lo ya, mohon maaf, saya itu kan tidak suka karate. Saya nggak suka. Dukun nggak suka. Ternyata ada kesurupan. Lalu saya jumlahkan di panggil. Pak, pentingnya dana putri lah. Ya Allah, mau apa? Ayo lihat, tak pegangannya. Harus saja. Ini anak supaya dibawa ke BP. Hanya doa saja, anaknya bermasalah, nggak kena jin. Ternyata apa? Betul. Kalau cuma dulu, apalagi kalau wisata alam itu atau di gunung gua itu ada sih banyak kena jin. Tapi beragama, jangan khawatir beragama jin biasa. Mau membeli kata parani, ya kamu sendiri. Ternyata, ya belum berarti. Artinya kalau seperti itu guru agama bisa dari kelas itu mau bikin acara apa saja, insya Allah. Kalau bisa guru agama itu masuk tim mengembangkan sekolah, sehingga tidak perlu penasihat malah sekolah. Bukan ada dia. Saya ini kita sedikit berkaitan dengan ini. Saya pernah tanya Pak, gimana dari Magelang? Pak, nggak kali ya. Jelas, anak lagi Pak ini kan sudah sekian gimana? Ya masih cari anggaran 2 kali, 3 kali. Pak gimana teman-teman? Itu kan masih dicarikan. Habis itu saya dipanggil. Orang itu berhadapan sekolah, saya mau gantian. Gak apa-apa, nggak ada. Biar terkenal sekolah ini nggak punya uang. Kan kamu dipanggil. Itu kan seperti kasih. Jadi saya kan jual apa istilahnya? Berganti. Ternyata dengan begitu kan, dosa kan 3 kali sudah tawarkan. Kan berarti kan cukup bisa, tidak punya. Akhirnya berkali panjangan panggil. Bapak hanya rusaknya ganti. Padahal biasanya saya itu biasanya Pak. Artinya apa? Kalau beda-beda itu Bapak bisa meramu. Wah enak Pak. Kalau si guru koras, manfaatkan aja. On-call boleh. Jadi enak. Jangan Bapak yang sampai bermasalah ya dulu. Saya pernah demo kelas sekolah dan saya nggak ikut. Pak ini kan ada masalah, masa anaknya dulu nggak bisa, orang kan bisa. Bapak punya nggak orang sebagai teman? Oh nggak tanda tangan. Aku nggak tanda tangan. Ayo maju kelas sekolah. Setelah itu saya dipanggil. Ini ada masalah. Ada apa Pak? Kita ada mereka. Padahal itu gini Pak. Jadi teman-teman ya jangan dimulai, kita kan gak enak. Belum kan, malah nggak ada. Terus masalahnya, ya dia
lupa dengan itu salah satu trik ya. Ada kaitannya dengan nanti guru agama itu harusnya pernah. Karena itu jangan sampai terlambat, nggak punya perangkat. Waduh kalau gitu ya gimana? Iya, apalagi bapak guru kemenang yang didik kelas. Wah itu kalau sudah terlambat, mendingan pindah. Gue tidak ngomong ini. Gak tahu gerakannya itu mana? Ya kebetulan saya dulu itu mengurusan BMP, jaringan non-sehingga. Artinya apa? Saya itu bikin yang terbaik. Guru yang lain hanya tak suruh ngopi saja. Dari semua perangkat tak bikin kan sama teman-teman, kayak gitu. Semua saya yang bikin, yang nanti kemudian yang nggak salah bikin, angel, terus tak salah berjalan loh angel. Kalau selesai, kemudian tak kasih di CD waktu itu, kemudian tak suat. Untuk GP, nggak yang beli buku, ini semua perangkat komplit semuanya, tinggal dari kepala sekolah dan nama guru. Kalau nggak mau tak gantikan, mau tinggal dikirim ke kelas sekolah yang selesai itu 2 kata. Sehingga semua begitu. Oh juga saya bikin, aja lah, aja dibikin aja anggota itu. Ini kaitannya dengan bagaimana memanfaatkan potensi. Yo sing pinter, ono sing cerewet, ono sing nanti bahkan ngomong. Itu pinter pendidikan. Terus, nah. Yang beda-beda itu dalam rangka ini menyesuaikan kontennya itu. Konten itu apa? Materi yang akan diberikan itu loh, jangan sampai tidak pas dengan anak satu dengan yang lain. Gitu. Kemudian prosesnya, proses itu apa? Cara ngajar. Cara ngajar itu jangan sampai hanya terfokus hanya satu kelompok anak. Mungkin ada yang tidak suka cerita, yang sudah joget, ada yang sudah itu banyak. Pada dunia prosesnya itu ya banyak. Apalagi sekarang pada gampang pakai apa itu, nah dibagi. Kalau ada materi tidak itu, masalah. Bagi 5, kamu cari ceramah Pak Yai ini. Ya, termasuk lingkungan pendukung. Lingkungan itu apa ya kondisi? Produknya apa? Siswa itu loh, akhir pembelajaran itu dulu sebisanya sesuai dengan kemampuannya. Orang yang ngapal tak itu sudah balik lagi. Karena masih besok pun terdoa daripada. Terus percepatan dengan mana? Ini yang bersama. Nah ini prinsipnya. Pembelajaran berdiferensiasi itu satu, jangan lupa pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Ojo dengan lu ngajar kue, nah lo harus sampean, yang pada itu. Makanya ngajarin tugas guru ngadu, ya pun sampai bisa diminum sesuai dengan kebutuhan. Jadi guru itu sekarang posisinya adalah seperti apa istilahnya? Komoderator ya bisa. Fleksibel. Fleksibel itu apa? Bisa keren-keren lah. Bisa diatur, bisa ganti. Fleksibel itu. Ya. Kemudian berikutnya pembelajaran bermakna. Bagi individu ya. Dengan satu orang. Mungkin gue nak ikut siapa ya? Kita belajar kayak itu tidak bermakna buat dia. Nah itu. Kemudian terakhir itu bolak-balik harus ada kolaborasi. Dicampur-campur. Kolaborasi itu kan dicampur-campur. Angkanya apa? Terus. Pembelajarannya ini nanti begitu. Nah kelebihannya, jadi tadi kelebihannya itu adalah bisa memenuhi siswa dan guru bisa menyelesaikan beberapa materi. Cuma gak enak ya satu angel. Karena harus menyesuaikan semuanya nanti.
bukan rotok, wakil banget. Asal-asal banget. Kemarin kena bayarannya piro tambah akeh. Terus dampak ini.